Hai semuanya, selamat datang di Anime 39. Pada video ini saya akan melanjutkan episode 2 dari cerita komik 9 Kaisar Matahari. Diceritakan pada episode 2 ini si Raja Buas Lusuan melakukan teleportasi yang menggunakan tubuh orang lain dengan tujuan untuk menjadi petarung, tapi sebelumnya Lusuan harus menjawab teka-teki dari toko obat untuk menjadikan tubuh yang dia gunakan menjadi kuat sampai 5 tahun ke depan. Seperti apa ceritanya? Yuk kita langsung saja ke pasar Zinwu, maksud saya toko obat, maksud saya ke alur ceritanya. Sebelumnya pada episode 1, Duyan yang merupakan petarung senior di Akademi Zenwu menantang Lusuan untuk bertarung bebas di arena pertarungan, dan itu ditolak oleh Lusuan karena Lusuan tahu kalau Duyan tidak selevel dengan dia, namun Duyan masih tetap menantang Lusuan dengan cara mengacungkan pedangnya kepada Lusuan dan mereka saling memandangi satu sama lain karena pandangan pertama. Dan pada akhirnya Lusuan mengeluarkan sedikit kemampuannya yang terdapat sebuah wajah yang sama seperti hantu yang berwarna merah di belakang Lusuan. Seketika Duyan merasakan ketakutan dan berkeringat dingin, kakinya pun gemetaran melihat sosok makhluk yang ditunjukkan Lusuan. Karena merasakan ketakutan Lusuan akhirnya membalikan badannya dari Duyan yang berniat pergi untuk meninggalkan Duyan yang tidak bisa berbuat apa-apa. Duyan berkata, petarung tiga bunyi agung, bisa-bisanya ketakutan karena ditatap oleh orang. Di tengah ketakutannya Duyan masih saja ingin bertarung dengan Lusuan dan dia benar-benar merasa malu di hadapan warga yang menonton mereka karena Duyan merupakan petarung senior di Akademi Zenwu. Tidak mau malu di depan para penonton, Duyan meneriaki Lusuan yang sudah menuruni tangga di arena pertarungan. Berhenti, hasilnya belum diputuskan, kau harus kembali dan bertarung denganku. Lusuan menghentikan langkah kakinya dan menoleh ke Duyan dengan senyuman yang penuh tebar pesona. Apakah kau layak? Setelah mengucapkan kata itu Lusuan melakukan teleportasi ke pasar Zenwu. Di pasar Zenwu Lusuan menggunakan tubuh orang lain untuk melakukan penyamaran karena Lusuan tahu kalau dia akan menjadi buronan oleh pemerintahan setempat. Dengan menggunakan tubuh orang lain Lusuan merasakan lemas karena belum makan apapun, intinya Lusuan merasakan kelaparan dan mengalami sakit asam lambungnya yang kambuh. Lusuan berpikir untuk menggunakan tubuh yang dia pakai menjadi seorang petarung, namun Lusuan mengkhawatirkan kalau tubuh yang digunakan tidak cukup kuat dalam waktu 5 tahun, Lusuan berpikir untuk menggunakan grafik titik akupuntur Sekte Xiangjia untuk menguatkan pelatihan Yuan yang dia gunakan pada tubuh itu, namun Lusuan membutuhkan lebih dari 100 jenis bahan obat dan untuk membelinya dia tidak ada uang alias bokeh karena berada di peradaban orang lain jadi uang yang dia miliki tidak berlaku. Lusuan pergi ke sebuah kedai atau toko obat untuk mendapatkan bahan obat yang dia butuhkan, namun dia hanya bisa melihat-lihat penawaran dan di sana ada penawaran untuk memecahkan sebuah teka-teki, yang sebelumnya tidak ada satu orang pun yang bisa menjawab pertanyaan dari teka-teki tersebut. Lusuan yang dulunya sudah belajar untuk menjawab teka-teki dan dengan modal tersebut dia melangkahkan kakinya menuju layanan manajemen keuangan. Di situ sedang ada gadis-gadis cantik yang berbisik-bisik atau mengumpatkan Lusuan. Gadis-gadis tersebut berdebat untuk menyuruh melayani Lusuan, dan pada akhirnya salah satu dari mereka yang bernama Song Yue mau melayani Lusuan dengan senyuman manisnya dia menanyakan kepada Lusuan, ada keperluan apa di sini? Lusuan langsung menanyakan dinding penawaran yang ada di toko tersebut, terlihat wajah Song Yue menjadi kebingungan dan dengan terbata-bata Song Yue menyuruh Lusuan untuk mengikutinya. Kedua teman Song Yue menyesal tidak mengambil kesempatan untuk melayani Lusuan, tapi mereka juga berpikir kalau pergi ke dinding penawaran tidak akan menyelesaikan semuanya. Song Yue dan Lusuan datang di depan dinding penawaran dengan bola-bola warna-warni yang melayang di dinding tersebut, dan Song Yue memberikan sebuah kartu kepada Lusuan yang jika Lusuan menerima kartu itu maka akan muncul pertanyaan teka-teki dari bola berwarna biru. Sebelum pertanyaan itu muncul Lusuan berharap kalau pertanyaannya tidaklah sulit sesulit aku meluluhkan hatimu. Dan inilah sebuah pertanyaan teka-teki yang muncul untuk Lusuan jawab.
Melihat pertanyaan itu Lu Xuan menarik nafas dalam seraya berkata, untungnya hanya teori dasar. Lu Xuan menyentuhkan jari telunjuknya untuk menjawab pertanyaan dari teka-teki tersebut. Dan akhirnya ceritanya bersambung sampai di sini.